Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Singkil dan Kota Sebulu Salam menyebabkan 2 sungai meluap hingga menggenangi 2 kecamatan. Jumlah pasien yang berobat jalan dan dirawat di RSUD Cut Mutia Aceh Utara melonjak usai libur Lebaran. Wisata pantai masih jadi idola warga menghabiskan libur Lebaran Idul Fitri seperti Pantai Ujung Seke, Kabupaten Biren. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Sebulu Salam selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air Sungai Lae Cinendang dan Sungai Sulampi meningkat. Akibatnya 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan terendam akibat luapan sungai. 3 desa yang terendam banjir di Kecamatan Simpang Kanan adalah Desa Tanjung Emas, Desa Cibubukan, dan Desa Serasah. Sedangkan 1 desa di Kecamatan Suro yang terendam banjir adalah Desa Bulusema. Banjir tidak saja merendam ratusan rumah, tapi juga menggenangi jalan penghubung ketiga desa di Kecamatan Simpang Kanan. Akibatnya akses warga lumpuh total akibat tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Ketinggian banjir di beberapa tempat lebih dari setengah meter, sehingga aktivitas warga terganggu. Warga yang khawatir banjir bertambah parah mulai memindahkan perabotan dan barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Akibat luapan sungai Cinendang Raya, Pak. Banjir di daerah Sumatera Utara apa gimana? Gitu ya, kan berdampak kemari gitu. Jadi luapannya jatuh kemari gitu, Pak. Sudah lama ini banjirnya, Bu? Banjirnya ini dari maghrib, Pak. Dan sampai sekarang juga turut. Rumah-rumah ada berapa rumah penduduk yang terbenam, Bu? Ya nggak bisa dihitung, Pak. Banyak lah, Pak. Akses bagaimana, Bu, jalan kemari, Bu? Ya, akses di sini lumpuh total lah ya kan. Yang kendaraan tidak bisa melintas akibat banjir meluap. Dan masyarakat pun pekerjaannya lumpuh total. Banjir kerap terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Selain daerahnya rendah, juga diperparah alih fungsi lahan yang masif. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Jumlah pasien yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia membludak. Lonjakan pasien usai Lebaran akibat warga enggan berobat saat Lebaran dengan berbagai alasan. Ratusan pasien rawat jalan maupun keluarga mereka memenuhi sejumlah poliklinik di rumah sakit tersebut. Mereka mengeluhkan berbagai penyakit usai berlebaran. Jumlah pasien meningkat signifikan dibandingkan hari biasa. Hingga Selasa jumlah pasien yang berobat jalan mencapai 451 orang. Sementara pasien yang masuk IGD dan dirawat mencapai 81 orang. Ini bisa kita lihat di rawat jalan, kita kemarin ada pasien rawat jalan sampai 451 orang kemarin. Begitu juga kita lihat di IGD untuk pasien rawat inap kemarin sampai 81 orang. Itu sungguh peningkatan yang signifikan kalau kita lihat di ruangan. Sebelum hari H itu hari Raya kemarin kita sempat sedikit di ruangan, tapi pas sesudah Lebaran kita ruangan pun sudah mulai penuh lagi seperti biasanya. Pada Rabu siang, jumlah pasien rawat jalan yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia mencapai 700 orang.
Dari ratusan pasien rawat jalan, paling banyak merupakan pasien polisaraf yang mencapai 152 pasien. Sebagian besar pasien berasal dari Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sebanyak 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor antar provinsi ditangkap tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Langsa. Kedua tersangka kerap beroperasi saat warga sedang beribadah salat maghrib. Tersangka Kus Hartono ditangkap di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Keduanya tertangkap tangan saat akan mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga. Petugas menyita barang bukti berupa kunci letter T yang diduga sebagai alat perusak kunci sepeda motor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap tersangka lainnya bernama Dery, warga Desa Seimencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga sebagai motor hasil curian tersangka Kus Hartono. Ia ditangkap di rumahnya bersama barang bukti motor hasil curian. Untuk yang laporan 7 laporan polisi, tersangka keduanya berasal dari Kota Medan. Untuk yang laporan polisi sebanyak 1 laporan polisi itu berasal dari Perla, Kabupaten Aceh Timur yang berhasil kami ungkap. Ya, harapan kami di sini masyarakat untuk antisipasi terjadinya curanmor tetap menggunakan kunci ganda dan tidak memarkirkan sepeda motor sembarangan. Tersangka Kus Hartono datang dari Sumatera Utara ke Langsa menumpang kendaraan umum untuk mencuri motor. Motor curian diangkut ke Sumatera Utara. Dery bertugas menampung dan menjualnya dengan harga murah. Sementara itu, tersangka Kus Hartono menjelaskan sepeda motor digasar dari tempat parkir dan rumah warga saat suasana sedang sepi karena pemilik sedang salat maghrib. Niatnya? Untuk kepentingan pribadi, Pak. Ya? Untuk kepentingan pribadi. Kenapa jadi Langsa jadi target itu? Karena untuk tingkat kesempatan itu lebih besar di sini, Pak. Karena di sini kan agama masih taat. Jadi Pak maghrib itu kan sepi. Selain 2 tersangka ini, Satreskrim Polres Kota Langsa juga menciduk 3 pelaku curanmor di Kota Langsa, yaitu AH, M, dan ABD. Ketiganya merupakan pelaku, sedangkan M dan ABD sebagai penadah. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita 1 sepeda motor bebek. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Persiapan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024 terus dikebut. Panitia terus merampungkan pembangunan venue, lokasi pertandingan, sehingga sudah bisa digunakan saat PON berlangsung pada September 2024 mendatang. Pembangunan 12 venue PON yang berlokasi di Banda Aceh ditargetkan rampung akhir Juli mendatang. Venue menjadi bentuk keseriusan salah satu tuan rumah PON kali ini. Saat ini, kemajuan pembangunan tidak lebih dari 20%. Namun, panitia tetap optimistis target bisa terpenuhi. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, didampingi penjabat Gubernur Aceh serta instansi terkait, melihat langsung perbaikan Stadion Harapan Bangsa sebagai salah satu venue PON ke-21. Progresnya setelah tadi kita mendengarkan laporan dari PUPR tentang perkembangannya, kemudian kita lihat ke lapangan kondisinya, saya optimis bahwa harapan kita semua, tadi PJ Gubernur menyampaikan akhir bulan Juli ini sudah siap semuanya, dan kemudian dari PUPR juga berupaya semaksimal mungkin pada akhir bulan Juli itu sudah selesai, sehingga ada waktu untuk menggunakan venue-venue baru ini atau venue yang direnovasi juga untuk tes event. Kemajuan pembangunan venue dinilai berjalan cukup baik dan diyakini bisa digunakan sebelum pembukaan PON ke-21
yang akan berlangsung pada 8 September 2024 mendatang. PON 2024 direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 8 September mendatang di Stadion Long Raya, Kota Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.